Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam virtual Zoom ini. Selanjutnya, salawat teriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari tim 3A2M akan mempresentasikan proyek final kami, yaitu Sistem Informasi Organisasi atau SIO, dengan studi kasus organisasi paguyuban Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa RT. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada anggota dan pengurus harian dari organisasi paguyuban IPPMR yang telah berkesempatan hadir dalam proyek final sistem informasi organisasi ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung mempersilahkan rekan saya, yaitu Milda Fitriani, untuk mempresentasikan bagian pertama. Kepada Milda Fitriani, dipersilakan. IPPMR merupakan sebuah organisasi paguyuban yang merupakan wadah bagi mahasiswa-mahasiswi pemuda pelajar Kecamatan Reteh yang berdomisili di Pekanbaru. IPPMR memiliki 7 bidang divisi, diantaranya kaderisasi, hubungan masyarakat, dana dan usaha, pengembangan potensi akademik, kerohanian, minat kreasi dan olahraga, biro media, dan desain. Next. Untuk permasalahan yang terjadi di organisasi paguyuban Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa RT, kami mohon kepada Dela Amelia selaku Bendahara Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa RT untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di IPPMR. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberitahulah, ingin meminta masukan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama tuh di paguyuban kami, permasalahan yang pertama adalah pengelolaan data masih dilakukan secara manual. Yang kedua itu laporan kegiatan masih berpindah-pindah antara pihak sehingga kurang efektif. Terus yang ketiga, pendaftaran anggota pengurus baru masih dilakukan secara manual juga. Yang keempat, kurangnya transparansi dana masuk dan keluar. Yang kelima, kurangnya informasi terbaru dari kegiatan yang ada di organisasi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Dela Amelia selaku Bendahara Umum dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa RT. Selanjutnya kami kembalikan kepada rekan saya, yaitu Milda Fitriani. Nah, dari permasalahan yang dikatakan oleh perwakilan dari pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa RT, bahwasanya terdapat permasalahan yang ada di kepengurusan ini. Yang pertama, pengelolaan data masih dilakukan secara manual, laporan kegiatan masih berpindah-pindah antar pihak, kurangnya transparansi dana masuk dan dana keluar, dan kurangnya informasi terbaru dari kegiatan yang ada di organisasi. Next. Dari permasalahan tersebut, kami ingin membuatkan sebuah aplikasi pengelolaan data berbasis web. Kemudian untuk membantu dalam pengelolaan data, kemudian dapat mengurangi lemahnya manajemen data yang menjadi permasalahan di organisasi IPPMR. Next.
Baik, itu tadi permasalahan yang terjadi di Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh, kemudian telah direncanakan usulan dan tujuan dari pembuatan sistem informasi ini, sistem informasi organisasi, yaitu Organisasi Paguyuban Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh. Selanjutnya kita masuki ke tahap analisa dan perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Kurnia Sandi. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada dua aktor. Yang pertama ada admin dan user. Nah, untuk aktor admin itu bisa mengakses semua halaman yang ada di menu admin. Lalu untuk user hanya bisa melihat untuk di halaman user. Yang pertama itu yang bisa diakses oleh admin. Yang pertama login, lalu mengakses menu admin, lalu tentang website, lalu bisa mengelola data artikel, data master. Nah, di dalam data master ini terdapat sub-sub lagi. Dan selanjutnya yaitu data visi misi, lalu logout. Untuk aktor user itu hanya bisa melihat tentang website, artikel, dan visi misi. Next. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari Sistem Informasi Organisasi IPPMR. Nah, kelas diagram di sini terdiri dari dua interface, yaitu admin dan juga user. Kelas diagram admin itu terdiri dari kelas artikel, visi misi, uang masuk, pengurus, uang keluar, divisi, tentang website, dan kelas program kerja. Nah, dari kelas-kelas ini, admin dapat mendelete, menupdate, dan meninsert. Next. Nah, selanjutnya adalah kelas diagram untuk user. Di sini user dapat melihat artikel, kemudian dapat melihat uang masuk, dapat melihat visi misi, kemudian pengurus, kemudian uang keluar, divisi, tentang website, dan program kerja. Dari semua kelas ini, user hanya dapat melihat. Next. Selanjutnya untuk perancangan database, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sandi. Padanya disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya rancangan database. Ya, di sini ada 5 table. Yang ada tabel utama yaitu tabel program kerja, lalu divisi, lalu tabel pengurus, lalu uang keluar dan uang masuk. Program kerja banyak yang berelasi, yaitu berelasi dengan tabel divisi, lalu berelasi dengan uang keluar. Dan untuk tabel divisi sendiri itu berelasi dengan tabel pengurus, dan uang keluar berelasi dengan uang masuk. Next. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Di sini kami persilakan kepada rekan saya Arvina Fadilah untuk menjelaskan sistem bagian front end. Adi jadi kenapa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait halaman utama dari website IPPMR. Nah, di halaman utama ini terdapat 10 menu, di antaranya ada menu home, artikel, lalu pengurus, program kerja, divisi, kemudian uang masuk, uang keluar, visi misi, tentang website, dan login. Nah, untuk menu home sendiri, seperti kita dapat lihat, di sebelah kiri ini ada logo dari Kabinet Tengku Sulung, dan juga ada slogan dari IPPMR, yaitu berkompeten dan unggul. Kemudian di sini ada logo dari IPPMR sendiri, dan di bawah ada informasi terbaru, atau ini
kegiatan terbaru yang dilakukan oleh yang ada di PPMR. Jadi nanti di sini akan ada artikel-artikel tentang kegiatan terbaru dari PPMR. Selanjutnya ada menu artikel. Ya, ini menu artikel tadi akan menampil user akan hanya dapat melihat artikel-artikel terbaru dari kegiatan yang ada di PPMR. Selanjutnya ada menu pengurus. Di sini user hanya dapat melihat daftar pengurus yang ada daftar pengurus di mana ada nama pengurus, kemudian agama dan juga alamat. Kemudian ada menu program kerja. Di sini user dapat melihat program kerja. Misalnya di sini ada judul kegiatan apa yang dilakukan, lalu dari divisi apa, dan juga siapa ketua pelaksananya. Selanjutnya ada menu divisi. Di sini user dapat melihat daftar dari nama-nama divisi dan siapa ketua divisinya. Kemudian ada menu uang masuk. Di sini user dapat melihat daftar uang masuk. Misalnya dari mana uang masuk tersebut, lalu tanggal berapa, dan berapa jumlahnya. Selanjutnya uang keluar. Dan user dapat melihat daftar uang keluar, berapa jumlah uang keluarnya, lalu dari divisi apa yang menggunakan uang tersebut, dan digunakan pada tanggal berapa. Selanjutnya ada menu visi misi. Di sini user dapat melihat visi misi dari PPMR yang nantinya akan ditambahkan oleh admin. Selanjutnya ada menu tentang website dan juga menu login yang ini yang bertugas itu yang hanya bisa masuk adalah admin. Selanjutnya, baiklah, kemudian tadi. Baik, itu tadi penjelasan tentang sistem informasi organisasi PPMR bagian front end-nya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldis Taufik untuk sistem informasi bagian back end-nya. Kepada Aldis Taufik kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pada menu admin. Nah, pada menu admin ini, admin diminta untuk mengisi username dan password yang telah dibuat terlebih dahulu. Kemudian login. Nah, ini adalah tampilan menu halaman admin. Di sini terdapat beberapa menu yaitu dashboard, lihat website, artikel, data master, visi misi tentang website dan logout. Nah, pada menu artikel di sini terdapat dua sub menu yaitu data artikel dan kategori artikel. Kemudian pada data master terdapat juga beberapa submenu yang terdiri dari program kerja, data divisi, pengurus, pengguna, uang masuk dan uang keluar. Nah, pada program kerja di sini admin bisa menambah program kerja, mengubah dan menghapusnya. Nah, untuk menambah program kerja bisa langsung mengklik tambah, lalu bisa langsung mengisi form yang telah disediakan. Misalkan kita mengisi judul kegiatannya itu yaitu gotong royong. Kemudian divisi apa yang melakukan kegiatan tersebut. Misalkan kita ambil dari kreasi dan olahraga. Lalu tinggal pilih tanggalnya dan lokasi. Lalu isi juga ketua pelaksana yang melakukan pelaksananya. Lalu tinggal klik tambah. Nah, maka data yang telah diisi tadi akan tampil di halaman indeks ini. Lalu admin juga bisa mengubah dengan cara mengklik ubah. Lalu bisa mengubah apa yang ingin diubah. Misalkan kita ubah ketua pelaksananya. Lalu klik ubah. Maka ketua pelaksana tadi telah terubah. Dan di sini juga admin juga bisa menghapusnya dengan mengklik hapus, lalu oke, maka data tersebut telah dihapus.
Nah, selanjutnya yaitu pada data divisi. Pada data divisi ini sama saja seperti program kerja. Di sini admin bisa menambah divisi, mengubah dan menghapus datanya. Selanjutnya yaitu pengurus. Nah, di sini juga sama saja seperti sebelumnya. Di sini pada daftar pengurus, admin bisa melakukan tambah, melakukan ubah dan melakukan penghapusan data yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu uang masuk. Nah, pada uang masuk ini, di sini admin diminta untuk bisa memasukkan, misalkan ada uang masuk dari mana gitu. Di sini admin tinggal melakukan tambah, lalu masukkan jumlah uang yang masuk, jumlah uang yang didapatkan dari mana gitu. Misalkan sebanyak 500.000. Lalu tanggal berapa uang itu didapatkan. Nah, di sini diisi dari siapa yang melakukan menambah, dari siapa gitu uangnya dapat. Misalkan dari donatur. Nah, maka di sini nanti akan tertambah data uang masuk dari yang telah kita isi tadi. Nah, bisa juga di sini admin melakukan pengubahan apabila ada kesalahan dalam menambah datanya dengan mengklik ubah. Nah, misalkan bukan dari donatur, ini uang masuknya mungkin dari yayasan atau dari mana gitu. Nah, tinggal kita ubah saja dengan mengklik ubah, maka datanya akan terubah sendiri. Lalu di sini juga admin bisa melakukan penghapusan, tinggal mengklik hapus lalu mengklik OK. Nah, maka data tersebut telah terhapus. Lalu selanjutnya yaitu ada uang keluar. Nah, uang keluar ini sama juga seperti uang masuk. Admin bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus. Nah, kita coba yang tambah dengan klik tambah. Lalu uang keluarnya misalkan ada 300.000 dari divisi apa? Misalkan divisi kaderisasi. Lalu pilih tanggalnya. Kemudian tambah, maka data akan ditambah pada halaman ini. Kemudian jika ingin diubah, tinggal klik ubah, tinggal pilih apa data yang ingin diubah. Misalkan kita ubah uangnya menjadi 700. Nah, maka data tersebut akan berubah juga. Lalu kalau untuk menghapus, tinggal menghapus saja. Nah, selanjutnya yaitu menu visi misi. Nah, pada menu visi misi ini nantinya admin memasukkan visi misi tentang organisasi IPPMR ini sesuai dengan yang ingin dimasukkan oleh adminnya. Lalu selanjutnya yaitu tentang website. Nah, tentang website ini juga admin bisa menambahkan mengenai website ini. Boleh tentang kapan dibuatnya website ini, terserah adminnya. Lalu kemudian ada menu logout. Nah, menu logout ini ketika admin sudah sudah ingin keluar dari sistem ini, admin bisa langsung mengklik menu logout, lalu mengklik OK untuk keluar dari halaman menu admin. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Balik ke slide di.
Itu tadi penjelasan tentang sistem informasi organisasi, di mana sistem informasi organisasi ini yang kami pilih adalah organisasi paguyuban IPPMR sendiri. Nah, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Milda Fitriani. Sekali lagi, kami mohon kepada Milda Fitriani untuk menyampaikan kesimpulan dari sistem informasi organisasi PPMR ini. Ya baiklah, jadi dari kesimpulan dari permasalahan hingga dengan analisa dari perancangan dan implementasi sistem ini, kita dapatkan bahwasanya IPPMR ini sesuai dengan analisa yang kita buat itu, bahwasanya IPPMR membutuhkan sebuah sistem untuk pengolahan data, baik itu data program kerja, nama pengurus, dana uang masuk maupun uang keluar. Jadi saran yang kami tujukan kepada pengurus IPPMR bahwasanya agar sistem ini dapat diterapkan dan dipelihara kepada pengurus IPPMR sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya memintalah tanggapan dari pengurus mewakili IPPMR tentang sistem yang kami bangun untuk membantu pengolahan data kepada kepengurusan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa. Oke, baik. Nah, selanjutnya kami mohon kepada Dela Amelia selaku Bendahara Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh untuk menyampaikan apakah sistem yang kami buat ini sesuai dengan kebutuhan stakeholder apa tidak. Kepada Dela Amelia kami persilakan. Baiklah. Sebelumnya kami dari pengurusan IPPMR mengucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah masukan dan perancangan sebuah pengolahan data yang menurut kami ini sangat perlu diterapkan di pengurusan IPPMR. Jadi terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran dan masukan ini. Insya Allah kami nanti akan dibicarakan ke pengurusan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dela Amelia selaku Bendahara Umum dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya tentang sistem yang kami buat ini, kepada teman-teman pengurus kami persilakan jika ada pertanyaan. Mungkin tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman organisasi IPPMR. Kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh yang telah hadir pada kesempatan kali ini pada presentasi Project Final Sistem Informasi Organisasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan semoga sistem yang kami buat ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Reteh. Kami dari tim 3A2M, yaitu terdiri dari saya sendiri Andi Elia, kemudian Aldis Taufik, Arvina Fadila, Milda Fitriani, dan Muhammad Kurnia Sandi, pamit mohon undur diri. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.